hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukasari serta rekan guru yang saya hormati. Alhamdulillah dalam kesempatan hari ini, pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan rencana tindak lanjut diseminasi program PKG PJOK. Sebelumnya, perkenalkan saya Novius Suryati sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Namun berhubung Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir pada hari ini karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan, sambutan akan diwakilkan oleh Ibu Badriah SPD. Kepada Ibu Badriah SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kepada rekan-rekan semua, bukan berarti saya lebih pintar dari rekan-rekan, namun ini sekedar memberikan semangat kepada guru kita yang untuk mewakili Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yaitu pada kesempatan ini alhamdulillah ada guru PJOK di sekolah kita ini terpanggil sebagai peserta PKG PJOK. Mudah-mudahan dengan ada kegiatan ini, beliau diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan tuntas dan menjadi guru yang berkompeten dan bisa menyalurkan atau mentransferkan ilmunya kepada anak didik yang ada di sekolah ini, supaya menjadi anak yang lebih berkualitas dari segi jasmani ataupun rohani. Demikian sekedar sambutan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sambutan telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Agustian Rahmat SPD. Kepada Bapak Agustian Rahmat SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Kenapa saya di sini menyapa ibu kalian, ibu semua dengan selamat pagi? Biar tetap semangat ya, supaya hati kita dan pikiran kita tetap semangat pagi ya. Terima kasih. Oke, Ibu, Bapak, Guru yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang permainan tradisional. Bagaimana di sini saya selaku peserta PKG PJOK ditugaskan untuk merencanakan tindak lanjut di sekolahnya. Sudah itu di sini saya merencanakan tentang permainan tradisional. Ya, kenapa saya memilih permainan tradisional dalam tindak lanjut ini? Karena melihat dari lingkungan sekitar kita dan di lingkungan peserta didik kita, yaitu kebanyakan pohon bambu. Nah, supaya untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dan tidak mengeluarkan biaya yang lebih gitu. Di sini saya rencana tindak lanjutnya itu dengan pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar sekolah. Nah, latar belakangnya di sini permainan yang dimiliki oleh suatu komplek masyarakat, permainan tradisional berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya secara lisan.
Nah, kenapa di sini saya mau memberikan permainan ini? Karena kan anak sekarang kan kebanyakannya bermain gadget ya. Nah, untuk mengurangi kebiasaan peserta didik terutama di rumahnya, saya mencoba untuk peserta didik itu membuat yang sudah bapak atau ibu gurunya ditugaskan supaya anak tersebut membuat permainan dari bambu. Ya, tadi contohnya seperti yang tadi. Latar belakang yang kedua itu menggunakan permainan tradisional sebagai tema bisa menjadi saran efektif untuk mendidik generasi muda tentang sejarah dan nilai-nilai budaya. Ini membantu dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya. Latar belakang yang ketiga, anak zaman sekarang sudah tidak mengenal lagi permainan khas tradisionalnya dikarenakan terkikis oleh HP ya dan permainan modern lainnya. Nah, untuk itu kesimpulan dari latar belakang ini saya menjelaskan kepada Bapak Ibu, mohon bantuannya juga ya untuk supaya rencana kita yang akan dilaksanakan sekarang berjalan dengan lancar kepada peserta didik. Lanjut. Nah, di sini tujuannya adalah untuk mengenalkan kaulinan budak zaman baheula kepada peserta didik. Nah, alhamdulillah pada minggu-minggu ini anak-anak kita itu baik di waktu pagi sebelum masuk dan waktu istirahat, sesudah jam pelajaran selesai, waktu istirahat anak-anak suka memulai budaya Sunda dengan ngadu kaleci itu sebagai permainan ya. Nah, yang kedua itu memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih atau mencari kaulinan budak zaman baheula sesuai minat mereka. Nah, di sini saya ke peserta didik hanya 3 macam permainan, yaitu yang pertama egrang, yang kedua karet, yang ketiga itu apa? Galasin. Permainan galasin ya. Yang ketiga di sini untuk menumbuhkan sikap rasa cinta akan budaya dan tanggung jawab kerjasama dan mandiri. Nah, supaya di dalam tanggung jawab dan kerjasama juga mandiri ini, peserta didik supaya mempunyai rasa tanggung jawab di peserta didik sendirinya masing-masing. Dalam kerjasamanya di sini ada kerjasamanya itu untuk kalau di sekolah misalkan kerjasamanya dalam bukan kerjasama dalam tugas kelompok bersih itu ada kan? Piket lah itu istilahnya, piket kan bisa dilakukan, itu kan kerjasama. Untuk di rumahnya kan ada kerjasama untuk membantu orang tua, yang di masyarakatnya kan gotong royong. Nah, yang mandirinya supaya kemandirian peserta didik itu lebih bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Nah, yang keempat tujuannya itu meningkatkan kebugaran jasmani dengan memainkan permainan kaulinan budak zaman baheula. Mungkin itu tujuannya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu untuk tujuannya? Apa barangkali ada tambahan? Cukup? Ya, oke, terima kasih. Lanjut ya. Ya. Nah, ada capaiannya dan langkah-langkahnya di dalam ini peserta didik mampu menjadi pelopor dalam mempopulerkan permainan kaulinan budak zaman baheula di lingkungan sekolahnya. Di awal pertemuan atau pembelajaran menentukan kelompok dan berdiskusi mengenai jalannya kegiatan. Diskusi kelompok di sini latihannya akan dilakukan atau dilaksanakan 1 kali dalam 2 minggu. Ya. Oh, maaf ya, lanjut di aja di
laptop saja. Kendala teknis. Ada kendala teknis. Tadi baru nyampe mana ya? Lupa lagi. Tujuan. Capaian. 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 Tujuan sudah ya? Sudah. Sudah. Di sini ada capaian dan langkah-langkahnya. Nah, tadi di awal pertemuan atau pembelajaran menentukan kelompok dan berdiskusi mengenai jalannya kegiatan. Di sini kegiatannya itu diskusi kelompok dan latihan. Nah, di sini saya ke peserta didik dalam diskusi kelompok dan latihan itu untuk melaksanakannya yaitu dalam satu kali dalam 2 minggu. Maaf salah. Dua kali dalam 1 minggu ya dalam pelaksanaannya, yaitu di hari pelaksanaannya di setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Untuk evaluasi dilaksanakan di hari Sabtu juga ya. Nah, di sini peserta didik menentukan jenis kaulinan budak zaman baheula sesuai minat dan keinginannya mereka sesuai kultur budaya Sunda, serta peserta didik juga bebas menentukan kapan mereka berlatih secara berkelompok yang mana waktunya adalah 2 minggu. Nah, di sini kita sebagai peran guru adalah sebagai pembimbing atau fasilitator ya, dan pembina murid dan murid sebagai pelaku utamanya untuk mana bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan ini. Lanjut. Nah, di sini ada lagi struktur program dan tim P5-nya ya. Di sini struktur program dan P5 saya yang bertanggung jawab di sini adalah kepala sekolah yaitu Pak Dede Darusman SPD. Ya, sebagai ketua saya sendiri Agustian Rahmat dan teman-teman guru-guru hebat ya dan Sekasari sebagai struktur ya, semuanya sebagai struktur pembimbing fasilitator ya untuk berjalannya acara yang rencana pembelajaran yang sudah kita rencanakan. Nah, kapasitas sekolah kita itu memiliki kepala sekolah yang lulusan PGSD. Sekolah kita memiliki 9 orang guru dan 1 orang penjaga yang profesional di bidangnya masing-masing. Dan sekolah kita itu memiliki 109 peserta didik ya. Lanjut, kapasitas sekolah kita yaitu memiliki halaman luas. Alhamdulillah halaman kita luas meskipun halamannya luas terbuka meskipun tidak di cor ya. Tapi alhamdulillah sekolah kita memiliki halaman yang luas dan tempat parkir, juga perpustakaan yang mumpuni untuk latihan. Yang terus yang ketiganya memiliki program khusus untuk pembiasaan karakter yang baik. Mungkin itu untuk kapasitas sekolahnya. Yang lanjut ke rencana evaluasi, di mana di sini rencana evaluasi pembelajaran itu wawancara guru dan beberapa murid dari berbagai peran, mengumpulkan umpan balik dan murid, umpan balik murid, refleksi guru, wawancara terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembelajaran ya. Di sini ada lagi evaluasi kerja tim, refleksi lisan guru dan murid, evaluasi manajemen kelasnya dan pengelolaan waktu, ada catatan observasi gurunya, terus mengembangkan perbaikan perubahan, catatan perencanaan tindak lanjut guru. Lanjut ke tantangan dan solusi. Nah, di sini tantangannya kita kalau mau melakukan kan sekarang kita lagi musim penghujan ya. Jadi gimana solusinya? Bisa kan dilakukan di kelas atau di perpustakaan ya. Kalau misalkan kelas dipakai bisa di perpustakaan. Motivasi
murid, tantangan motivasi murid ada menurunnya. Nah, kita harus bisa membujuk peserta didik untuk kita harus memberikan motivasi supaya peserta didik tersebut antusias terhadap permainan kaulinan baheula. Lanjut, solusinya kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Dilanjut lagi, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk terus memotivasi murid dalam mengenal kaulinan budak zaman baheula. Yang ketiga, memanfaatkan ruang kelas dan perpustakaan dengan baik. Nah, alhamdulillah kelas dan ruang perpustakaan kita sudah mempunyai. Lanjut lagi, refleksi kaulinan budak zaman baheula. Hasil temuan di sini anak-anak berinisiatif untuk melakukan latihan dengan mengingatkan guru ya bila waktunya untuk latihan. Terus peserta didik antusias dalam berlatih. Dilanjut lagi, peserta didik berani menampilkan kaulinan budak zaman baheula sesuai pilihannya masing-masing yang diminati oleh peserta didik. Tindak lanjutnya, memotivasi peserta didik untuk lebih konsisten dalam kegiatan dengan meningkatkan tujuan awal terbentuknya program ini. Dilanjut lagi, yang kedua, berlatih lagi dengan giat supaya mampu mempraktikkan kaulinan budak zaman baheula jauh lebih baik, dan guru memfasilitasi dengan mendampingi murid latihan. Yang ketiganya, memilih opsi kaulinan budak zaman baheula yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Nah, di sini untuk memilih opsi kaulinannya maksudnya apa? Ada yang tahu Ibu guru? Macam kaulinannya? Ya, memilih opsi kaulinannya. Opsinya itu kaulinan budak zaman baheula itu apa? Pilihan macam ya? kegiatan. Nah, apabila dari Bapak Ibu guru, apabila ada yang mau menambahkan dalam kaulinan zaman baheula boleh. Apa mau yang sudah saya rencanakan? Sudah direncanakan. Yang sudah direncanakan. Ya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu guru yang hebat, pemaparan materi untuk perencanaan tindak lanjut dari saya sekian. Apabila ada pertanyaan atau mungkin ada ditambahkan boleh. Cukup. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang disampaikan oleh Bapak Agus sangat luar biasa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rangkaian pada acara hari ini telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.